Oke, kita mulai ujian kita. Tulislah berdoa. Amin. Baik, pada Ratika, tolong jelaskan dalam waktu maksimal 5 menit apa yang dimaksud dengan kehadiran Allah. Mungkin bisa kehadiran Allah juga. Sini. Ada dalam kesengsaraan. Dalam kesengsaraan. Oke. Ada orang. Silakan. Tapi apa maksudnya nih kehadiran Allah ini? Iya, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang isi dari skripsi saya yang berjudul tentang kehadiran Allah dengan subjudul suatu tinjauan eksegesi kanonikal tentang kehadiran Allah dalam kitab suci berdasarkan Keluaran 29 ayat 42b sampai 46 dan implementasinya bagi kehidupan keluarga gereja saat ini. Adapun alasan mengapa saya memilih judul ini karena pada saat ini saya melihat bahwa kehidupan keluarga gereja kurang menyadari akan adanya kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Dengan latar belakang masalah yang pertama, adanya pemahaman keluarga gereja bahwa kehadiran Allah itu menjadi guru di dalam sebuah gereja. Yang kedua, keluarga gereja kurang memahami adanya arti dari sebuah gereja dalam rohani. Yang ketiga, adanya perasaan keluarga gereja yang terkadang memiliki kedekatan dengan Tuhan dan terkadang Tuhan begitu jauh dari kehidupannya. Yang keempat, adanya pemahaman bahwa keluarga gereja mampu mendatangkan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Lalu yang kelima, kurangnya kesadaran keluarga gereja tentang kehadiran Allah dalam hidupnya sehingga hidup menurut kekudusan merupakan hidup yang kurang dilakukan oleh keluarga gereja. Yang keenam, adanya pemahaman bahwa ketika warga gereja melakukan dosa tidak akan pernah hadir di dalam kehidupannya. Bahkan saya membaca buku karangan Anand Krishna yang berjudul Bersama Bung Karno Kami Menggapai Sukacita. Saya membaca di dalam isinya menyatakan bahwa pada saat ini manusia kurang menyadari kehadiran Allah. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, seperti korupsi, ketidakadilan, bahkan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Jadi pada saat ini saya memilih metode kanonikal untuk menggali bagaimana kehadiran Allah di dalam kitab suci. Mengapa saya memilih metode kanonikal? Karena metode kanonikal ini adalah sebuah metode penafsiran Alkitab dengan menggali makna berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, kehadiran Allah itu disebut dengan istilah fani, yaitu wajah Allah seperti itu. Lalu kita juga kenal dengan istilah teofani, yaitu penampakan Allah. Pada awalnya, Allah itu telah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada manusia sejak zaman penciptaan. Dan ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, manusia mulai menyembah Allah di dalam kehidupannya. Itu terlihat dari zaman Set, mereka hidup bergaul dengan Allah. Jadi kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar menciptakan, tapi memelihara, menolong dan mempengaruhi ciptaannya. Di dalam kehidupan bangsa Israel, Allah pertama kali memperkenalkan dirinya sejak peristiwa Keluaran, di mana Allah memperkenalkan dirinya dengan istilah Yahweh, aku adalah aku, Ehyeh Asher Ehyeh. Dan pada saat itu Allah menolong bangsa Israel sejak pembebasan dari tanah Mesir. Di dalam Perjanjian Lama, manusia tidak memiliki kebebasan untuk bertemu dengan Allah karena keputusan Allah dan keberdoasaan manusia. Jadi dapat kita lihat dari Keluaran 19 ayat 2, Allah menyatakan di situ tidak ada orang yang dapat melihat Allah
Artinya tidak ada orang yang dapat melihat Allah. Tetapi kecuali hal itu dikehendaki oleh Allah, ada beberapa tokoh-tokoh seperti Musa, Abraham dan lain sebagainya dapat melihat teofani Allah di dalam kehidupannya jika Allah berkenan kepada dirinya. Jadi kehadiran Allah bukan tergantung dari kehendak manusia, melainkan kehendak Allah itu sendiri. Dan Allah yang dikenal adalah Allah yang omnipresent. Dia dapat hadir di mana saja, dan dia tidak dapat dikurung oleh seluruh gedung. Bahkan Allah bebas menyatakan kehendaknya. Sehingga dalam perjanjian lama kita dapat melihat Allah itu memakai beberapa cara untuk menyatakan kehadirannya, seperti melalui alam, mimpi, api, karyanya, tiang awan dan tiang api. Bahkan Allah memakai firman dan hambanya, malaikat. Begitu juga taruh perjanjian yang mengiringi bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Lalu, apakah yang disebut dengan makna kemah suci? Kemah suci ini menjelaskan bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Mengapa? Karena kemah suci adalah inisiatif Allah untuk diam di tengah-tengah umatnya yang berdosa. Jadi kalau kita melihat tentang bagian-bagian kemah suci, bagian-bagian tersebut melambangkan tentang sifat-sifat Allah, yaitu melambangkan bahwa Allah adalah sumber penyucian dosa. Itu bisa kita lihat dari rencana pemasukan. Ya Pak, terima kasih. Jadi makna dari kemah suci ini yang pertama, adanya kemah suci merupakan inisiatif dari Allah. Yang kedua, Allah hadir melalui kemah suci untuk membangun adanya persekutuan dengan umatnya. Lalu yang ketiga, adanya kemah suci mengajarkan untuk adanya hubungan yang istimewa antara bangsa Israel dengan Allah. Lalu di dalam kehadiran kemah suci ini juga bangsa Israel diajarkan dapat hidup kudus di hadapan Allah, karena kekudusan adalah bersumber dari Allah sendiri di tengah-tengah umat Israel. Pada saat ini implementasinya bagi kehidupan warga gereja pada saat ini, yang pertama, warga gereja tidak dapat mendatangkan kehadiran Allah, maka Allah terlebih dahulu lah yang mendatangkan kehadirannya di dalam kehidupan warga gereja, sehingga warga gereja dapat mengenal Allah, karena kehadirannya adalah inisiatif Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, warga gereja adalah warga yang telah dikuduskan oleh Allah. Maka dari itu warga gereja penting menjaga kekudusan dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya warga gereja dan pelayannya, tempat kehadiran Allah juga merupakan tempat yang telah dikuduskan oleh Allah. Maka dari itu, di mana saja warga gereja berada, bahkan di dalam gereja maupun di luar dari gereja, di dalam kehidupannya sehari-hari, warga gereja penting untuk menjaga kekudusannya. Lalu yang selanjutnya, kehadiran Allah yang membangun persekutuan dan memelihara persekutuan. Jadi usaha untuk membangun persekutuan itu bukanlah usaha manusia, melainkan manusia adalah alat dari Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memelihara gereja di dalam kehidupannya. Jadi saling sesuai dengan jadwal kita, kesempatan pertama ke depan serahkan kepada Pak Majelis. Silakan. Terima kasih kepada kita yang telah membahas Allah Keluaran 9 tentang suci, yang dipilih sebagai segi utama. Oke, yang pertama sendiri sudah yang mana? Ada transenden, ada transenden. Yang benar yang mana? Transenden. Garis keempat kan transenden, garis keenam transenden. Yang mana yang benar?
ini. Bukan halaman pertama. Ini apa ya? Sama atau transenden yang benar. Oke, jadi kami tadi sudah banyak menjelaskan tentang sejarah Allah hadir di cara baik dasar manusia alam. Ya, tapi yang pertama yang bahwa dari segi secara keluar sendiri dan soal kemas suci. Kenapa perlu kemas suci? Kenapa perlu di dalam medis dari berbagai hal? Ini ciri-ciri sumber apa? Sumber Y, tapi sasarannya kalau keluar dari kalau misalnya dia berbicara tentang al-qadir, kenapa dibikin rumahnya? Kenapa harus ada hamba-hamba Tuhan di sini? Kenapa nggak Tuhan maksudnya? Karena ada ciri-ciri. Misalnya kalau iman yang amat suara hati itu kedengaran, ya. Suara hati Allah, dia banyak dia menangis, dia kadang-kadang sedih, dia dekat. Tapi ini kan dalam ini transenden itu apa? Lawan iman yang apa? Iya, jadi iman itu dekat, transenden jauh. Jadi karena dia jauh, maka dia harus dibantu untuk berjumpa dengan manusia. Makanya nanti itu tulis sumbernya dari mana? Harus begitu. Karena jauh dia supaya datang ke bumi, bikinlah rumahnya, bikinlah alat-alatnya, bikin pula imam-imamnya. Karena melalui itulah dia nanti akan hadir di bumi. Itu ciri dari yang Kristus dekat, oleh dekat. Sumber, ya nanti kau baca itu sumber yang logis. Yang logis itu bukan jauh, makanya perlu ada dulunya, perlu ada rumah, perlu ada apa namanya itu pacarannya. Misalnya bakar korban. Kalau bakar korban, kalau memang Tuhan ngapain para bakar korban? Kan datang ke itu banyak sumber, ada sumber yang menentukan bahwa orang jauh sehingga kalau dia datang ke bumi harus diperkenalkan ada medianya, Jadi itulah di sini Rafi kalau bahas tentang keluarga korban ini soal termasuk bisa, tapi itu harus kuat. Jangan samakan sama kata saja, dia tahu yang mana ya. Seharusnya karakter itu kalau dijelaskan di dalam, karena di dalam bahas itu ya. Di dalam tafsir ini ada yang bahas mengenai bentuk itu bisa alamnya. Ada pembahasan itu? Iya. Konteksnya. Nggak ada pembahasan tentang ini berasal dari sumber mana? Ada konteksnya.
Kalau bahas apa yang ini mengalami itu melawan maksudnya ini semua secara jadi di dalam proses agama itu kan ada masuk di situ sebenarnya kamu mau membahas kenapa perlu hubungan baik itu karena kalau kita mengapa harus ada gereja ya harus ada memangnya hanya di rumah ini ya bukan itu yang pertanyaan orang sehingga kita harus juga di dalam pemahaman mengapa kalau pribadi ada hubungan dengan Allah kenapa harus ada dengan Allah. Jadi awalnya dulu adalah kemah suci sebelum ada dari Allah ini Allah hadir di kemah suci sebelum ada kemah suci Allah hadir di mana? Allah lalu Allah juga hadir di mana saja Pak? Yang dikatakan itu iya sebelum ada kemah suci ya. Jadi secara sebenarnya juga saya. Sehingga nanti kalau ditanya mengapa perlu ada Allah? Apakah orang selalu bertanya gitu kan? Apakah tidak ada di luar bait itu tidak ada Allah? Jadi dia tidak memahami bagaimana apa dasar pendirian bait Allah itu banyak dipengaruhi oleh sumber tadi karena mereka percaya Allah jauh transenden sehingga dia memiliki harus mendidik media atau sarana untuk mengundang Allah. Beda dengan sumber yang kita lihat Allah itu mana? Allah itu mana? Allah itu dekat, bisa memahami kita, berdoa kita, bisa panggil namanya sama. Tapi ada orang berdua harus panggil malaikat dulu, karena Allah itu jauh sekali. Dia menuju menuju malaikat. Jadi itu adalah warna dari sendiri. Karena itu juga di sini bergerak seperti tapi dia tahu sejarahnya ini, tapi dia tidak itu bentuknya, ya kan? Iya, jadi itu yang kedua yaitu soal mengapa ini sumbernya ya, sumbernya ini atau bentuknya. Itu kan mempengaruhi budaya. Itu bahas yang tadi ada semua hal itu bahas. Tapi hanya konteks apanya yang dibahas. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua. Jadi apa fungsi kehadiran Allah bagi orang Islam? Kenapa perlu Allah hadir? Secara apa? Fungsi kehadiran Allah itu apa? Mengapa penting kehadiran Allah dalam kehidupan Israel? Yang pertama, dengan adanya kehadiran Allah bangsa Israel bisa karena kalau tidak ada kehadiran Allah seperti konteks saya katakan seperti konteks keluar keturunan bangsa Israel di Mesir, mereka itu sudah mulai tidak melihat Allah karena mereka meminta tentang Allah itu melalui jadi Allah menyatakan kembali dirinya melalui Musa agar bangsa Israel bisa tahu Allah mereka. Jadi kehadiran Allah itu pertama untuk bangsa Allah, yang kedua kehadiran Allah itu jadi memperkenalkan diri supaya bangsa bisa mengenal siapa Allah. Iya, jadi memperkenalkan diri kepada manusia yang diciptakan, dunia yang diciptakan. Itu kan hubungan dengan manusia yang diciptakan itu nanti dia mengenal dia ya. Cuma dia nanti itu sehingga kalau ditanya mengapa Allah kemarin, mengapa dia memperkenalkan diri? Secara teologi. Menyelamatkan bangsanya. Allah ingin menyelamatkan bangsanya, Allah ingin agar bangsanya dari beribadah kepadanya. Ya, kalau saya memperkenalkan juga Allah memperkenalkan diri jadi bermain juga.
Iya, mengapa perlu ingat itu? Karena mereka tidak ingat lagi. Sebenarnya lebih dari sebar atau bahas di dalam konten pernyataan itu apa? Ya. Mengapa perlu Allah memperkenalkan ini? Ini benar-benar bukan hanya seperti kita berkenalan ya dengan orang. Kan? Bayangkan pencipta tidak mengenal ciptaannya cuma. Anak tidak mengenal bapaknya. Begitu. Jadi perkenalan itu bukan enak ya kan? Bagaimana sakitnya seorang bapak memperkenalkan dirinya kepada anak yang tidak mengenal bapaknya. Jadi di situ ada cinta kasih. Jadi Allah menyatakan dirinya mau hadir ke bumi itu bukan soal karena dia kesenian di surga, tapi dia sayang kepada ciptaannya. Jadi teorinya tentang dengan Allah itu yang pertama itu dia ingin menunjukkan kalau kalian lupa sama aku tidak lupa. Oh gitu dia. Jadi itu yang dikembangkan Nabi sampai di zaman dan Yesus. Apakah Yesus datang karena kita mengasihi Allah? Iya justru karena itulah nanti puncak akan kita. Jadi puncak daripada pernyataan itu ada di dalam Yesus. Kalau Yesus kemudian diterima lagi, mungkin Allah itu berpendapat jauh lagi, bisa masuk neraka saja. Nah, jadi fungsi dari Allah itu tadi saya sudah baca bahwa ini yang tertuliskan adalah cara kehadiran Yesus. Tapi mengapa untuk Allah hadir itu sepertinya itu ini? Ada perubahan sebenarnya. Misalnya dia hadir untuk memperkenalkan dirinya, dia hadir untuk menjaga kalau Israel itu. Misalnya, apa fungsi bait Allah bagi bangsa Israel? Apakah Allah hadir? Setelah Allah hadir, apa fungsi bait itu? Kita masuk situ apa bagi bangsa Israel? Selain dari implementasinya ke Allah, tapi jadi Allah hadir supaya kita bisa menikmati. Kita masuk sebenarnya. Ajarkan kita supaya anak tahu. Jadi dengan cara di dalam masuk dengan Allah. Kalau nanti karena itu kan belum ada Allah mereka masih masuk sini sampai zaman siapa itu? Allah dibangun Solomo, jadi sebelum Solomo pasti bikin maksud mereka. Ada tempat mereka tapi sudah jadi itu yang perlu bersihkan orangnya itu sehingga jelas nanti apa fungsi yang Allah itu bagi bangsa Israel. Selain menunjukkan kasihnya harus juga tadi mengajak umatnya seluruh jalan atau memahami jalan-jalan Tuhan. Jadi di bait Allah itu ada pengajaran, bisa bukan hanya pertunjukan. Jadi termasuk itu apa kalau dirumuskan apa itu maksud? Menurut Rafi apa? Apa yang ada di maksud ini? Mengapa? Iya, artinya kalau kita mau bisa maksud adalah ini. Kalau seperti yang kamu katakan tadi, tempat penasaran Allah, apakah sudah cukup itu? Ya, hanya syarat utama di filosofi itu ada di situ dua itu tidak boleh. Sementara dua itu sebelah. Perjanjian antara Allah dan bangsa Israel yang Iya, begitu. Iya, itu
simbol Allah. Makanya tiap hari, makanya waktu mereka berjalan juga kan di bawah ya, di depan. Karena itu tanda kehadiran Allah. Dulu Allah hadir benar malaikat, tapi pada waktu perjalanan itu lewat rumah itu makanya setelah mereka tiba di sana, mereka membuat kemah suci dan di dalamnya adalah membentukkan sebagai tanda kehadiran Allah. Jadi di situ jadi walaupun di akhirnya nanti di luar sana pun ada Allah, tapi pada zaman itu tidak. Makanya mereka bisa berjumpa dengan Allah di baik itu. Mereka tidak bisa. Nah, jadi peran kemah suci ini menjadi sentral, menjadi memuncak sampai zaman nanti pendirian baik Allah. Makanya bangsa Israel nanti pada suatu hari atau suatu perayaan mereka harus berkumpul di sana. Ada mungkin di sana, tapi ada kayak sebelum. Jadi peran dari kemah suci itu juga penting kali ya kan. Apa itu? Jadi kehadiran Allah tadi menjadi utama. Jadi apakah memang di sana kita memberikan korban persembahan, tapi supaya dimakan Allah, jadi membuat dasarnya ada umpama mengatakan kok diterima Tuhan katanya kan? Baru diterima Tuhan. Ya memang zamannya seperti itu. Kalau mendengar Allah pun harus Samuel nanti. Ada suara Allah, ada siapa yang bisa mendengar? Samuel dengarnya. Orang lain tidak bisa membawa persembahan harus yang besar. Jadi peran kemah suci itu sebagai simbol kehadiran Allah haruslah menjadi penekanan sehingga nanti gereja memang Tuhan hadir di mana saja. Tapi gereja sekarang sepertinya udah jauh, tidak ada bedanya dengan balai desa ataupun apa jambu. Apa bedanya lagi sekarang? Susah. Apakah masih ada dari pengungsi? Ada usaha berbaju yang ditempatkan sebagai tanda kehadiran Allah. Di gereja kita sepertinya hilang tanda-tanda sehingga seperti gedung biasa saja. Bagaimana pandangan tentang ini? Itu salah satu masalah saya yang saya mengenai bagaimana sekarang itu gereja. Kalau saya melihat bagaimana beribadah di kemah suci, tentu urusan sangat ditekankan bergantung kepada Allah. Namun pada saat ini karena di dalam gereja juga kurang dibahas tentang kehadiran Allah secara teologis, sehingga umat pun kurang menyadari bahwa di dalam gereja juga ada Allah. Jadi gereja itu masih ada pertengkaran, ketidakadilan dan lain sebagainya. Bahkan jemaat pun pada saat ini dalam menyembah Allah di gereja mereka masih lain seperti itu. Kemudian Pak, setelah kita menyadari adanya hadirat Allah juga dalam diri kita, bukan di dalam gereja, seharusnya sikap organisasi itu ada sikap yang Iya, tapi kamu itu akhirnya melupakan ini hidupmu. Jadi mungkin kehadiran Allah di kemah suci. Tapi kamu lebih memahami kehadiran Allah itu universal. Presiden di mana-mana. Sehingga nanti ini yang diajarkan gereja-gereja lain sehingga tidak perlu ada gereja. Sementara Bapak tadi mau melihat kekudusan gereja ini ya kan supaya jalan depan. Nah, jadi sementara pandangan tadi dimanapun. Yang penting hati kita bertuhan katanya. Dosa gereja pun tidak masalah. Yang penting Tuhan di sini katanya. Menurut saya ini melemahkan dulu. Belum itu jelas. Jadi kehadiran Allah di dalam kemah suci. Jadi sepertinya harus kamu perjanjian lama kan tadi dikatakan pengudusan tidak ada di luar kemah. Walaupun kita saling mengampuni di luar kemah nggak ada manfaatnya. Begitu kudusnya kemah suci ini ya. Tapi sekarang coba bagaimana? Apa itu gereja? Apakah masih ada senior dengan kemah suci? Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhannya? Bagaimana dengan umat yang datang ke gereja? Sepertinya berlomba saja mau mencari tempat duduk, tidak mau berjumpa dengan Allah yang ada di situ. Walaupun kita akan bodoh, makanya ibadah kita nanti
wali foto. Mengapa itu dia wali foto? Iya, itu tanda Allah. Jadi foto ini bukan hanya sekedar itu. Nah, jadi itu jadi menurut saya ini sangat penting apa ini merjambut nggak ada bedanya lagi. Coba berani kritik Rafika ya menyampaikan bahwa kemah suci adalah tanda kebenaran Allah yang memang di mana Allah hadir, tapi ini adalah sebuah yang istimewa khusus. Menurut Rafika ada pesan seperti itu kepada gereja misalnya bagaimana memutuskan gereja itu memang samanya gedung gereja itu bukan gedung, tapi perlu juga dijaga. Ini masa udah nggak ada gereja jadi udah hanya hari Minggu diri lagi ibadah habis itu jadi udah jalan lupa ya kan mana itu mana ya kan bagi mas jadi itu dari terkait ini kan itu masuk kemana kita Allah di dalam tempat ibadah kita. Ya, jadi itu menurut saya yang sangat penting dari teks ini. Yang tadi sudah kamu katakan bahwa kehadiran itulah awal dari ibadah itu pertemuan sedih Allah. Kita tidak pernah mengundang Allah hadir dan Dia mau. Itu adalah kabar baik. Kabar sukacita itulah dasar ibadah kita. Tapi ingat bahwa Harun dan anak-anaknya dan kemampuan itu diputuskan. Jadi si dua sama sendiri itu luar biasa sebenarnya. Tapi di mana letak keistimewaan? Letak keistimewaannya itu ayat 44 itu ayat apa katanya? Di mana letak kekudusan Harun dan anak-anaknya? Kan dikatakan juga itu. Jadi kekudusannya bukan karena baju putih dia, bukan karena bawa ditulis dia saja, tapi jelas dikatakan Tuhan di sini ayat 44 ini. Ini nanti, so, apa katanya di sini? Aku akan memutuskan yang pertemuan ekstra baik jadi dalam pelayanan itu misalnya kalau nggak melayani dia kalau nggak apa-apa urusan gereja itu dia kerjanya kan aman terus ke gereja misalnya ya itu jadi melayani lah. Nah itu Terus Oke, terima kasih moderator. Selamat buat Rafika ya yang sudah sampai ujian skripsi hari ini. Menambah apa yang disampaikan oleh Menuju 1, izinkan saya menambahi supaya semakin bagus ya skripsinya. Di abstrak itu nanti ada 3 alinea. Alinea pertama itu bicara apa alasan menulis skripsi. Jadi hanya alasan. Saya tertarik dengan judul skripsi ini. Saya hendak melihat kehadiran Allah berdasarkan teks. Bla bla bla. Yang kedua, alinea kedua itu adalah how, metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini apa? Metodologi kualitatif dengan metode eksegesi kanonikal. Baru alinea ketiga adalah hasil. Hasil dari tafsiran saya secara kanonikal terhadap teks bahwa kehadiran Allah bla 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 dan definisi kehadiran Allah bla 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 dan relevansinya kepada jemaat Kristen secara Allah bla 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 itu hasil. Baru nanti ada 5 kata kunci. Itu nanti dilengkapi. Nanti catatan saya akan saya turun ke Rafika ya. Kemudian kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini ada catatan kecil saja karena sudah bagus. Baik latar belakangnya sudah menjelaskan apa yang menjadi solen essay sehingga timbul masalah penelitian dan dicari dengan pertanyaan rumusan masalah. Di halaman 27, di halaman 9. Di halaman 9 sudah ada rumusan masalahmu dan ada 5. Tentu ini sudah dijawab di beberapa bab
mulai dari bab 3 sampai bab 4 ini sudah dicari oleh Fika. Lalu nanti di poin 1.7 supaya ditambah nanti menggunakan metodologi kualitatif dengan metode eksegesi kanonikal. Di sini tambah ya. Baru masuk ke bab 2. Bab 2 itu sudah bagus karena itu sudah teori, kerangka teori, kemudian definisi-definisi sudah disampaikan. Tetapi ada kalimat-kalimat yang misalnya Lukas disingkat dengan Luk, Wahyu disingkat dengan Wahyu, nggak usah lagi itu. Itu arahan dari orang tua saya, Kak Edward. Jadi katanya ini yang baca skripsinya adalah orang Arab. Jadi saya harus buat seperti itu. Ya, enggak lazim, enggak lazim. Misalnya kisah para rasul disingkat kis, enggak lazim karena ya sudah ada tersingkatan di ayat. Kecuali tidak ada daftar singkatan, lalu dipakai, enggak lazim dia. Kan saya cor-cor gitu ya, disingkat itu disingkat. Kecuali tidak ada daftar singkatan, cocoklah. Itu tidak karena tidak lazim, itu aja. Baru di bab 3, nah di sini kecewaan saya ini. Ya. Bab 3. Nah, hanya saja di sini kecewaan saya soal metodologi kanonikal ini kan sudah kau buat tafsirannya, caranya, kemudian langkahnya. Untuk 3.1.4. Langkah-langkahnya ada 6, tapi kan di bawah tidak itu langkah yang kau gunakan. Sehingga lebih baik menurut saya supaya nanti pembaca tidak salah mengerti, poin ini dicabut aja. Supaya jangan terjadi langkahnya ini tapi di bawah tidak. Supaya sinkron aja. Baru di bab 4, ini di sini yang perlu saya tambah tafsiranmu. Tafsirannya saya sudah melihat tafsiranmu sudah bagus dan secara eksegesi kanonikalnya cuma tambah karena ada satu ayat yang tidak kau tafsir dan tambah di situ makna kehadiran Allah itu. Ayat 45 tidak ada tafsiranmu secara kanonikal di mana kehadiran Allah itu membuat Allah berdiam di tengah-tengah orang Israel. Menurut saya makna kehadiran Allah, dia hadir membuat dirinya berdiam di tengah-tengah orang Israel. Itu di pokok-pokok teologis ya 3.41. Nah itu sudah ada sampai 3, kemudian sebelum 3.4.1.4 ditambah lagi satu poin, kehadiran Allah membuat ia, artinya Allah itu diam di tengah-tengah orang Israel. Itu kan ayat 45. Dia berkata, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi tujuan Allah hadir sebenarnya selain berdiam di tengah-tengah orang Israel, ialah dia menjadi Allah orang Israel. Itu pokok teologis. Jadi setiap Allah hadir di setiap ibadah ingin menyatakan bahwa Allah itulah Allah kita, Allah orang Israel. Sehingga ibadah itu mendeklarasikan pernyataan iman. Ya. Dan kalau itu sudah ada nanti, baru nanti di refleksi pun harus ada. Dan apa yang kau tafsir secara kanonikal, itulah yang menjadi refleksi di bab 4. Tetapi ini juga pertanyaan kepada Rafika, poin 3.415, kehadiran Allah membangun dan memelihara persekutuan. Dari mana itu teksnya? Karena saya baca di teks yang kau gunakan, tidak ada di mana kehadiran Allah membangun persekutuan. Sampai ayat 46, saya baca tadi mulai dari 42, tidak saya temukan bahwa Allah membangun persekutuan, memelihara persekutuan. Kira-kira dari mana teksnya? Ini di halaman 85. Dari mana teksnya? Atau ada teks atau dari teks lain ini? Tidak, itu dari tafsiran saya. Ya, dari teks mana?
Karena dalam teks itu tidak ada Allah membangun dan memelihara persekutuan. Sampai ayat 46 mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan dan Allah mereka. Apakah ini maksudnya persekutuan itu? Saya seperti ini Pak. Memang kalau kita baca dari teks memang tidak ada secara jelas di hal itu. Namun dengan adanya Allah bekerja di dalam dari situ umat belajar bagaimana cara menerima Allah. Jadi saya berpikir bahwa melalui kemah suci itulah terbangunnya hubungan antara Allah dengan manusia seperti itu Pak. Oke, berarti kan kok angkat ini kan dari Keluaran 25 ayat 8 kan? Iya, teks itu. Saya mengangkat tafsiran saya dari Keluaran 42 sampai 46, namun ada saya hubungkan Pak. Saya hubungkan yang Keluaran 25 ayat 8. Ini kan penjelasannya kehadiran Allah menyatakan kerinduan berada dekat dengan umatnya dan bersekutu dalam persekutuan yang erat. Keluaran 25 ayat 8. Ayat 8 di sini dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu berarti ini dikatakan lagi konteks dekat. Konteks dekat kan? Artinya ayat sebelumnya atau perikop sebelumnya menunjukkan bahwa kehadiran Allah itu adalah membangun persekutuan dan memelihara persekutuan itu dari konteks dekat. Karena ini kan kanon. Kalau kanon itu konteks dekat, konteks jauh. Jadi supaya dia nyambung kepada hasil tafsiran. Oke, baru masuk ke bab 4. Di bab 4 ini yang perlu ditambah ialah pertanyaan penelitian di bab 1 belum kau jawab untuk pertanyaan yang ketiga, keempat, dan kelima. Ini pertanyaan yang ketiga, keempat, dan kelima itu adalah bagaimana kehadiran Allah dalam kehidupan warga gereja. Itu belum kau jawabkan, nanti dari tafsirmu saja. Bagaimana kehadiran Allah dalam warga gereja sekarang. Baru, apakah Allah hadir hanya di gereja dan peribadatan? Ini juga belum tampak jelas di bab 4. Nanti tambah aja penjelasan tentang itu. Baru yang terakhir, apa hubungan kekudusan dan kehadiran Allah? Jika Allah hadir, maka tempat itu kudus. Nanti tambahkan aja, karena itu pertanyaan penelitian di bab 1 supaya terjawab nanti di bab 4. Terakhir sekali, apa kesimpulan dari tulisan ini, skripsi ini? Yang Bapak katakan di saat ini, Allah itu di antara manusia, poin yang bahwa pada saat ini warga gereja bisa merasakan kehadiran Allah melalui hambanya juga, melalui firman, serta melalui itu setiap orang. Ya, tapi nggak bisa kau simpulkan tanpa kau bahas kan? Harus kau masukkan dulu itu di pembahasanmu, baru kau simpulkan. Nggak mungkin ada kesimpulan tanpa sebuah pembahasan. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi masukkan dulu pembahasan tentang itu, lalu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa? Secara akademis, kesimpulan dengan penelitian ini. Apa kesimpulannya? Di sini Pak, saya membuat kesimpulan bahwa kehadiran Allah itu tidak hanya sebatas bagaimana saja Allah bisa hadir. Lalu yang selanjutnya Allah itu menuntut umatnya untuk dalam kebesaran karena kebesarannya bersumber dari Allah. Lalu bagaimana yang ketiga, bagaimana warga gereja hidup di dalam keputusan ketika menghadap kepada Allah. Lalu dimanapun warga gereja berada, ia dapat datang kepada Allah. Bahkan di rumahnya sekalipun bisa menjadi kemah. Jadi tempat-tempat di mana warga gereja bersekutu dengan Allah itu menjadi kemah. Oke, itu tulis nanti itu dalam kesimpulannya. Karena belum tampak itu dalam kesimpulan. Oke, demikian dari saya, moderator. Terima kasih. Baik. Sudah diadopsi semua ya. Masukan itu.
Nah, dan juga ini memang kayaknya di berjemaah kesalahan kalian. Tabel daftar literasi. Kenapa bisa berjemaah kalian? Satu angkatan yang salah semua. Lebih pas sebenarnya. Oh, lebih pas. Pasti salah semua. Kok bisa ini? Bagaimana cara kerja kalian ini? Bisa dapat salah? Hah? Yang saya ingin tahu aja, kenapa bisa satu angkatan ini begitu semua salah? Apa yang bikin? Bagaimana cara kalian mengerjakan ini? Kok bisa salah? Satu sumber berarti. Satu sumber itu satu backup ini berasa. Ini transliterasi kan langsung lihat ada sini. Salah ini. Yang dari salah, yang Yunaninya salah, nggak ada kecilnya, yang besar semua. Dia huruf-hurufnya ini ada yang kecil, ada yang besar. Berjemaah itu bilang kesalahan berjemaah. Kopi pasti berjemaah. Ya, bentuk kehadiran ini balik aja nih. Jangan beraninya duluan. Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia nya dulu. Kemudian sebenarnya nggak perlu ini ada dalam sudut ini. Di dalam uraian aja itu ini. Tapi beraninya tidak perlu sudut-sudut. Supaya manis dia. Itu ya. Ini beberapa kali sudah diingatkan. Transenden, ini transenden. Subjudul pula jadi mundur. Ini belum kau jadi kau bacakan semua orang lain. Dan janji kita harus dibacakan ini semua orang lain. Dan jadi dibacakan. Kok bisa lolos ini? Kita ini produk sabda jelek-jelek semua angkatannya. Baik, bikinlah nanti itu bagaimana sudah sempurna sampai diserahkan ke bagian akademik. Mintalah kesediaan Pak. Sudah Tuhan selesai apa Tuhan mencari apa yang harus diuji telah memberikan masukan semakin artinya ini visi yang baru kita tidak dalam nama Tuhan di nama Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih ya Pak. Ada kamera. Sebenarnya kalau skripsinya salah-salah udah malu.